Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat semua ya. Kali ini kalian akan belajar IPA dengan Ibu Indraneli. Di dalam 1 tahun sekarang ini, kalian akan belajar IPA selama 2 semester. Semester 1 dan semester 2. Nah, untuk di dalam semester 1, kalian akan menjumpai ada 6 bab materi akan kita bahas selama 1 semester. Bab yang pertama yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Bab 4, suhu dan perubahannya. Bab 5, kalor dan perpindahan. Dan bab yang keenam adalah energi dan sistem kehidupan. Baiklah, kita akan mengawali jumpa kita ini yaitu masuk pada bab pertama yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Pada bab ini kalian akan berhadapan dengan 3 masalah. Ya. Yang pertama, apa yang diselidiki dalam IPA? Kemudian yang kedua, bagaimana melakukan pengamatan? Dan yang ketiga, mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Baik, kita akan berhadapan dengan penyelidikan ilmiah sebagai salah satu materi di dalam bab ini. Kita awali dengan penyelidikan ilmiah. Untuk membahasnya, Ibu bertanya, pernahkah kalian kehilangan suatu barang? Tentu pernah ya. Untuk mencari barang kalian yang hilang itu, kalian harus menyebutkan ciri-cirinya. Di saat kalian menyebutkan ciri-ciri barang hilang itu, di saat itulah kalian sedang melakukan penyelidikan ilmiah. Tanpa sadar, kalian sudah menyelidiki sesuatu, ya, yaitu barang, misalnya sendal, pulpen, buku, dan lain sebagainya. Supaya lebih lancar dalam kita melakukan penyelidikan ilmiah, ada 3 langkah yang harus kalian jalani. Apa saja sih langkah-langkah ilmiah itu? Yang pertama adalah pengamatan. Yang kedua, membuat inferensi. Yang ketiga adalah mengomunikasikan. Bagaimana cara kita melakukan pengamatan? Ya, pengamatan dilakukan dengan menggunakan panca indera, yaitu mata, telinga, hidung, kulit, dan lain sebagainya. Nah, hasil dari pengamatan menggunakan panca indera ini akan diperoleh berupa data dan informasi. Data inilah yang akan kita gunakan sebagai langkah yang kedua, yaitu membuat inferensi. Lalu bagaimana cara kita membuat inferensi? Ya, yaitu dengan merumuskan penjelasan-penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang ketiga, mengomunikasikan. Lalu kita tanya lagi bagaimana cara mengomunikasikannya. Nah, mengomunikasikan data-data yang kita peroleh itu disampaikan melalui secara lisan atau tulisan dan biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan lain sebagainya. Nah, itu langkah-langkah penyelidikan ilmiah. Untuk melakukan penyelidikan ilmiah, apa saja objek yang bisa kita amati? Ya, banyak di muka bumi ini ya, objek yang bisa kita amati. Seluruh benda di alam dengan segala interaksinya dapat kita jadikan objek penyelidikan. Ada 2 secara garis besar. Yang pertama adalah benda yang sangat kecil. Yang kedua adalah benda yang sangat besar. Benda yang sangat kecil itu misalnya virus dan bakteri. Kalian kenal dengan corona?
Ya, corona ini adalah salah satu jenis virus. Dia sangat-sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan mata biasa, tapi berpengaruh sangat-sangat besar. Dapat mematikan, dapat membunuh, dapat membuat situasi menjadi heboh, dan lain sebagainya. Ya. Contoh yang kedua adalah bakteri. Bakteri ini juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya. Lalu benda yang sangat besar itu apa contohnya? Yaitu lautan, matahari, bumi, planet-planet, bintang, bulan, dan semua yang ada di jagat raya itu termasuk benda-benda yang sangat besar. Nah, itu objek yang dapat kita amati sebagai bahan penyelidikan ilmiah. Setelah kita melakukan penyelidikan ilmiah, apakah ada manfaatnya? Ya, ada 4 manfaat penyelidikan ilmiah. Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah. Yang ketiga, memahami berbagai hal di sekitar kita. Dan yang keempat adalah berpikir logis dan sistematis. Contoh yang pertama, meningkatkan kualitas hidup itu adalah pada saat kalian menanam bunga. Nah, pada saat menanam bunga itu setiap hari dilihat, diperhatikan, kemudian tumbuh tinggi, daunnya banyak, kalian ambil penggaris lalu diukur berapa tingginya. Nah, sementara itu kita tidak tahu siapa yang membuat dia tinggi, buat dia daunnya banyak. Tentu Maha Pencipta, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dapat meningkatkan keimanan kita. Itu artinya meningkatkan kualitas hidup. Kemudian yang kedua, memahami hal di sekitar kita. Itu contohnya adalah mengapa matahari bersinar setiap hari? Nah, kita bertanya seperti itu. Lalu kita selidiki. Kemudian ketiga, menyelesaikan masalah. Masalah yang ada di lingkungan kita itu misalnya airnya kotor, keruh. Bagaimana air yang kotor ini bisa menjadi air yang bersih, air yang jernih, dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itu artinya kita dapat menyelesaikan masalah. Yang berpikir logis dan sistematis, misalnya jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Kemudian kalau data informasinya seperti ini, lalu apa tindakannya? Nah, kita itu artinya dapat menimbulkan berpikir logis dan sistematis. Dari penyelidikan ilmiah yang kita lakukan, itu menghasilkan 4 ilmu pengetahuan. Ya, 4 ilmu pengetahuan ini masing-masing dikelompokkan lagi menjadi satu bidang ilmu. Yang pertama yaitu energi gerak, gaya, panas, cahaya. Kemudian yang kedua itu penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga itu adalah sistem kehidupan, jasad, lingkungan luas. Dan yang keempat ini tentang bumi, bintang, planet, dan benda langit lainnya. Jadi ada 4 ilmu pengetahuan. Energi, gaya, gerak, panas, cahaya ini dikelompokkan menjadi satu ilmu fisika, kemudian penyusun dan perubahan zat satu ilmu kimia, sistem kehidupan jasad satu ilmu biologi, dan bumi, bintang ini semuanya dimasukkan dalam ilmu antariksa. Kalian di SMP hanya mengenal pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Jadi satu semuanya ya. Tapi nanti kalau pada saat di SMA ini ilmunya terpisah satu-satu. Fisika satu, kimia satu, biologi satu, antariksa juga satu. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga apa yang diajarkan hari ini dapat dipahami mulai dari apa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah, kemudian langkah-langkah penyelidikan ilmiah, objek apa saja yang dipelajari dalam penyelidikan ilmiah, sampai kepada manfaat dan pembagian ilmu pengetahuannya.
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.